Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita kembali di mata pelajaran antropologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan konsep dasar antropologi. Nah, kalau minggu kemarin kalian sudah memaparkan pengertian antropologi dari sudut pandang kalian, nah hari ini kita akan membahasnya dan Bapak akan menjelaskan tentang penjelasan tokoh-tokoh antropologi terkait dengan ilmu apa ini. Antropologi itu ilmu yang bagaimana? Nah, dari Wikipedia sendiri, antropologi itu adalah ilmu tentang manusia. Ilmu tentang manusia. Karena dalam secara etimologi, antropologi itu berasal dari kata berbahasa Yunani, anthropos dan logos. Anthropos artinya manusia dan logos artinya wacana atau ilmu ya. Biasa kita pelajari itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia, anthropos dan logos. Itu yang harus diingat. Oke. Nah, antropologi juga merupakan studi tentang orang-orang di seluruh dunia, ya, tentang sejarah evolusi manusia, ya, evolusi, revolusi, dan itu nanti materi tentang perubahan sosial dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Nah, itu kita pelajari di antropologi nanti. Ada nanti tentang 7 unsur kebudayaan, pola-pola hidup manusia dari mulai yang sederhana menjadi yang kompleks. Oke. Nah, kalau menurut kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Oke. Dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia dan evolusinya. Jadi ilmu ini cukup dalam, cukup dalam sekali karena banyak sekali cabang-cabang ilmu antropologi. Salah satunya adalah mungkin yang paling familiar di TV itu forensik, ya, antropologi forensik yang bisa meneliti sudah berapa lama tulang belulang manusia yang sudah dikuburkan di dalam tanah. Jadi itu ada ilmunya, spesifiknya namanya adalah antropologi forensik. Kita bisa melihat, kita bisa mengukur sudah berapa lama umur tulang tersebut. Ya, jadi kita bisa mengetahui misalkan ada mayat yang tidak dikenali, ya kan, ada jenazah yang ditemukan, dikuburkan, ini sudah berapa lama, itu kita bisa tahu melalui ilmu antropologi forensik nanti. Nah, Bapak Antropologi Indonesia namanya adalah Profesor Dr. Kuncharaningrat. Beliau lahir di tanggal 15 Juni 1923 dan meninggal 23 Maret 1999. Jadi umurnya sekitar 70-an ya. Nah, beliau ini merupakan antropolog yang mendapatkan gelar antropologi dari Universitas Indonesia di tahun 1958. Jadi andilnya Bapak Kuncharaningrat ini dalam menggalakkan ilmu antropologi di Indonesia karena beliaulah salah satu yang pertama dan juga beliau merupakan tokoh yang memiliki buah pikir yang sangat baik sekali terhadap perkembangan ilmu antropologi. Sehingga sampai detik ini ilmu antropologi masih ada dan akan terus ada, bahkan eksis di dunia pendidikan di Indonesia. Karena ilmu antropologi sendiri sangat dekat dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Dan Bapak Kuncharaningrat jauh sebelum kita belajar pada hari ini, dia sudah belajar tentang ilmu antropologi. That's why Bapak Kuncha dinobatkan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Nah, menurut Kuncharaningrat dalam bukunya tahun 2009 dia mengatakan bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang dihasilkan. Ini cukup dalam ya kan? Aneka warna, ya warna kulit misalkan ya, warna rambut, ya, bentuk fisik, ya ada yang pendek, ada yang tinggi, ada
rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, dan juga kebudayaan yang dihasilkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa budaya di Indonesia, suku di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, itu mengapa Kunchara Ningrat melihat bahwasanya perlu sekali ilmu antropologi ini di Indonesia sebagai studi yang bisa mengukur, bisa melihat, ya kan, budaya Indonesia dari sudut pandang yang banyak sekali. Nah, terkhusus dalam 7 unsur kebudayaan yang disampaikan oleh Bapak Kuncha, semua suku di Indonesia itu memiliki salah satu atau memiliki 7-7-nya dari apa yang disebutkan dalam 7 unsur kebudayaan di dalam bukunya Kunchara Ningrat. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, secara kompleks ini ada pengertian antropologi. Ini Bapak dapatkan dari dosen Bapak waktu kuliah di Unimed, Pak Tumpal. Ya. Jadi antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, budaya, fungsi, dan peran kebudayaan yang mempengaruhi pola pikir dan pola tingkah laku manusia untuk dapat bertahan hidup. Jadi antropologi ini mempelajari tentang manusia pasti, kemudian tentang budaya, ya, kemudian tentang fungsi budaya itu apa, ya. Kemudian juga peran kebudayaan. Nah, budaya itu perannya sejauh mana, ya kan? Dan juga antropologi itu mempengaruhi pola pikir manusia untuk dapat bertahan hidup. Nah, that's why kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, karena kita mengetahui dan kita beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan kita. Itu mengapa antropologi juga membahas tentang ini, tentang pola adaptasi di lingkungan. Ya. Ketika kita mempelajari tentang antropologi perkotaan, kita akan menyesuaikan tentang pola hidup masyarakat kota. Ketika kita mempelajari antropologi pedesaan, kita mempelajari bagaimana pola hidup masyarakat yang ada di desa. Dan demikian juga seperti yang lainnya. Jadi antropologi merupakan ilmu yang kompleks yang akan mempelajari banyak hal terkait tentang sosial budaya. Bukan hanya apa yang terjadi saat ini, tetapi juga apa yang terjadi di masa lampau yang membuat kita belajar untuk melihat ke depan, melihat future, apa yang akan kita lakukan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan, apa yang akan kita lakukan. Nah, ada banyak konsep dasar antropologi yang akan menjadi acuan dalam ilmu ini. Ini basic, Bapak akan paparkan secara singkat. Yang pertama budaya, ya. Budaya itu dari bahasa Sanskerta, budaya artinya budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, culture, ya. Nah, pengertian budaya bisa berkaitan dengan cara hidup sekelompok manusia yang berkembang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Budaya adalah budi dan daya, ya kan. Jadi budi atau akal, daya atau akal artinya. Budi atau akal. Oke. Kalau banyak orang mengatakan bahwasanya budaya itu adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu boleh dikatakan karena kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu kemudian berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Itu menjadi budaya. Nah, ini tadi yang Bapak sebutkan tentang 7 unsur kebudayaan yang dimiliki oleh semua suku, bahkan di seantero dunia ini juga memilikinya. Yang pertama adalah bahasa, ya, bahasa pasti. Yang kedua sistem pengetahuan, ya kan, berkaitan dengan pendidikan atau kearifan lokal, ya. Kemudian yang ketiga ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Ini bisa ya terjadi ya di semua budaya pasti ada, ya. Bagaimana pola mereka berkumpul, apa yang mereka bahas dalam sebuah perkumpulan itu, tentang suka duka atau tentang upacara keagamaan dan sebagainya. Kemudian ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, kalau dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu evolusinya kita bisa melihat, ya, bagaimana mereka memotong daging. Kalau dulu mereka masih menggunakan batu, sekarang sudah menggunakan pisau. Nah, di berbagai suku di Indonesia ini masih beragam, masih ada yang tradisional, tetapi juga banyak yang modern.
Nah, kemudian juga yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup. Ini berkaitan dengan bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan alamnya. Bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang tersedia dengan teknologi yang tersedia. Gitu. Misalkan ketika kita hidup di daerah pantai, kita pasti dominan untuk menjadi nelayan. Ketika kita tinggal di pegunungan, kita pasti dominan menjadi petani teh atau petani cengkeh. Ya. Demikian juga yang lain. Yang keenam itu ada sistem religi. Nah, sistem religi ini ya ini berkaitan dengan keagamaan, ya tentang kepercayaan mereka terhadap sesuatu hal yang dianggap sakral, ya, tentang mereka dengan Tuhan. Gitu. Kemudian juga yang ketujuh kesenian, ya semua bangsa. Ya semua suku bangsa di bumi ini pasti memiliki kesenian. Ya baik itu musik, ya alat musik yang berbeda, instrumen yang berbeda itu pasti memiliki. Itu dia. Nah, 7 unsur kebudayaan ini adalah suatu hal yang harus dihafal, harus diingat ketika kita mengatakan antropologi 7 unsur kebudayaan. Silakan dihafal, silakan dibaca-baca kembali, oke? Oke. Nah, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya dikategorikan sebagai kebudayaan. Ya, Guru Besar Antropologi Indonesia, Bapak Kunca, membagi wujud kebudayaan menjadi 3. Nah, apa aja? Yang pertama ide, yang kedua aktivitas, yang ketiga artefak. Nah, ide ini berkaitan dengan mindset, ya kan, tentang apa yang ada dalam pikiran manusia. Ya, contohnya adalah seperti aturan yang berlaku di masyarakat, norma. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus lebih sopan pastinya. Nah, itu ide ya. Kemudian yang kedua aktivitas. Nah, aktivitas ini dalam setiap budaya pasti ada aktivitas dalam upacara pernikahan, kematian, kelahiran seorang anak, potong gigi kalau di Bali. Banyak sekali aktivitas. Nah, aktivitas yang berkaitan dengan kesukuan ini masuk dalam salah satu 3 wujud kebudayaan. Nah, kemudian yang ketiga ada wujud kebudayaan sebagai artefak. Ya, artefak ini artinya peninggalan. Nah, kalau di dalam sejarah kamu sudah belajar mengenai apa saja sebetulnya peninggalan-peninggalan yang ada di muka bumi ini yang bisa kita lihat sebagai peninggalan dari manusia-manusia prasejarah. Ya, contohnya dalam slide ini Bapak tampilkan wayang golek dari Jawa, kain ulos dari Batak, songket dari Padang, ya, dan banyak sekali artefak peninggalan dalam sebuah suku atau etnik yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. 3 wujud kebudayaan ini pasti dimiliki oleh semua suku dunia. Jadi dasarnya itu yang pertama adalah 7 unsur kebudayaan, yang kedua adalah 3 wujud kebudayaan. Jadi 2 item ini harus bisa kamu kuasai sebagai ilmu yang pertama yang kita dapatkan untuk mempelajari antropologi secara lebih dalam. Oke. Yang kedua, kalau yang pertama tadi budaya, nah yang kedua ini adalah adat atau kelompok etnik. Ini pasti tahu ya. Etnik di Indonesia juga sangat banyak sekali ya. Nah, yang ketiga etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan tindakan yang dilakukan dari berbagai kelompok tertentu dengan lebih cenderung mengagungkan kebudayaannya sendiri. Jadi kita melihat budaya orang lain dari sudut pandang budaya kita. Ya. Nah, kita melihat budaya lain itu kita menganggap kita seakan-akan merendahkan. Nah, itu namanya sudah etnosentrisme. Ketika kita membandingkan budaya A dengan budaya B, budaya B adalah budaya kita. Kita membandingkan budaya A dengan budaya kita. Nah, itu sudah dinamakan etnosentrisme. Ya. Biasanya ketika kita menganggap itu etnosentrisme, kita menganggap budaya kita lebih baik, padahal belum tentu lebih baik. Hanya berbeda sudut pandang saja. Hanya berbeda sudut pandang, tapi kita bisa mengklaim itu lebih baik. Nah, itu nggak bisa kita katakan sesuatu yang benar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, D itu adalah relativisme kebudayaan. Ya. Relativisme kebudayaan ini merupakan sebuah pemikiran yang menolak
kritik tertentu terhadap kebudayaan yang berguna atau menentukan suatu rasa atau pola perilaku nilai norma yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Misalnya nih, seseorang yang menyukai musik pop tidak boleh memandang rendah musik dangdut karena lagu-lagunya yang zaman dahulu dikenal hanya untuk proletar saja, ini kaum-kaum tertentu. Nah, hampir sama seperti etnosentrisme. Jadi berbeda sudut pandang, berbeda pandangan, begitu ya. Emik etik holistik yang kelima. Emik merupakan sudut pandang dalam etnografi. Nanti kita bahas etnografi di kelas 11 yang mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi emik adalah sudut pandang dari objek yang kita teliti. Misalkan kita meneliti suatu hal, nah kita pasti punya pandangan terhadap suatu hal. Nah, tetapi objek yang kita teliti atau masyarakat yang kita mau teliti itu memiliki pandangan juga. Nah, pandangan itulah yang kita namakan emik. Kalau etik adalah kita yang meneliti, kita yang berpendapat. Jadi pendapat kita terhadap suatu masyarakat itu namanya etik, ya, namanya etik. Nah, kemudian holistik ini adalah artinya keseluruhan dari kesatuan, ya. Kemudian struktur sosial merupakan suatu tatanan maupun rangkaian yang berbentuk vertikal. Nah, jadi ada aturan yang mengatur kepala sekolah, misalkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang mengatur. Itu namanya struktur. Nah, jadi tidak bisa seorang siswa langsung mengadu kepala sekolah. Nah, secara struktur siswa harus mengadu dulu kepada wali kelas ya, misalkan. Wali kelas baru melaporkan kepada siswa, misalkan terjadi sesuatu hal. Jadi secara struktur semua memiliki sistem yang baik. Nah, itu juga antropologi juga menganjurkan kita supaya kita mengikuti tatanan yang berlaku. Yang keenam, 7, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti kalian lebih tahu Bhinneka Tunggal Ika, di PPKN juga sudah belajar. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini terus dikumandangkan di Indonesia karena Indonesia memiliki suku yang beragam, ya kan, memiliki agama yang beragam, ya kan, memiliki ras yang beragam. Jadi supaya tidak ada konflik, kita harus bisa menggaungkan terus Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita, supaya kita tetap menjaga kedamaian. Nah, kemudian ada kerukunan nasional. Ini suatu tujuan, ya kan, tujuan negara ini juga supaya tetap rukun, tetap damai di tengah perbedaan yang kita anut, kita memiliki kerukunan. Sikap mental juga mental kita sebagai anak Indonesia, sebagai siswa yang baik, jujur, disiplin, beretika, sopan santun, ya kan. Ini yang perlu kita miliki, yang perlu kalian pahami juga supaya kalian memiliki sikap mental yang baik. Revolusi mental, salah satu nawacita yang diajukan, yang disampaikan oleh Bapak Jokowi adalah revolusi mental. Supaya kita memiliki mental yang baik, ya kan? Supaya kita berubah dari sebelumnya kita yang takut menjadi seseorang yang pemberani, seseorang yang percaya diri, seseorang yang bisa diandalkan dalam setiap situasi. Mental kita menjadi tolak ukur kita dalam berhasil atau tidaknya kita menggapai sesuatu hal. Oke. Itu saja dari Bapak untuk pengantar ilmu antropologi yang pertama, ya, dari konsep dasar dan pengertian antropologi. Terima kasih semuanya, semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.